Kita kan selalu minta umur panjang toh. Nabi justru minta pendekkan. Makanya Rasulullah mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Umatnya Nabi Daud itu kan 930 tahun kan. Nabi Musa ada yang tembus sampai 1000 tahun umurnya itu umatnya. Kenapa Nabi minta umur pendek? Supaya nanti kalau berdosa tetap tidak banyak dosanya. Bayangkan ikut sisa butang umur na apa boto asirara tu natau boto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama dan semoga bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyaksikan koleksi video ceramah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf SOSI. Video ini termasuk sambungan dari video yang sebelumnya kita upload. Jadi ini adalah video bagian kedua. Agar durasi video tidak terlalu panjang, jadi kemarin kita bagi menjadi 2 bagian. Sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kepada guru Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan semoga beliau senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan yang ingin menyaksikan video bagian 1, silahkan kunjungi channel kami atau nanti kita cantumkan linknya pada deskripsi di bawah. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 orang itu Pak yang cepat selamat itu. Pertama orang bodoh. Itu mudah sekali hisapnya. Karena kalau ditanya, kenapa melakukan ini? Tidak aku tahu, bilang tidak boleh. Kenapa melakukan ini? Tidak aku tahu juga. Dan tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Makanya ada bagusnya itu orang bodoh Pak. Cepat masuk surga itu. Malaikat bilang, tidak ada yang tahu, masuk aku saja. Selesai. Yang kedua, orang yang tidak punya apa-apa. Orang miskin itu. Oh pasti. Makanya semestinya kita berdoa supaya miskin terus Pak. Jangan kaya. Saya itu diajari sama ulama tasawuf, mursyid kami mengatakan, nak seandainya kau disuruh memilih untuk akhirat, kau lebih pilih miskin daripada kaya. Karena orang miskin itu sedekahnya besar. Orang kaya sedekahnya kecil. Betul Pak. Makanya agama itu melihat nilai, bukan melihat jumlah. Zakat itu berapa Pak? Kalau zakat berapa? Zakat mal berapa persen? 2,5. Kalau Bapak punya uang 100 juta, zakatnya 2,5. Kalau 1 miliar berapa zakatnya? 2,5. 1 triliun berapa zakatnya? 2,5. Allah selalu minta 2,5% dari harta yang dimiliki. Orang yang punya 1 triliun dengan yang punya 100 juta itu sama-sama di sisi Allah 2,5 yang kau serahkan. Makanya kalau ada orang miskin punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50% hartanya dia sedekahkan. Orang kaya Pak, kalau ada uangnya 1 miliar disuruh sedekah 50%, stres itu. Karena 500 juta dia serahkan baru sama yang 5.000 tadi. Iya. Coba pikir itu. Makanya kong kadita 5 sabu. Yamirodita 5 sabu. Ya 10 sabu. Ya sidakangi 5 sabu. Mengatakan ala bawan. Kenapa 5.000? Tapi di sisi Allah dia mengatakan 50% rezekimu kau serahkan kepada aku.
Ya kome macori tau sogi ya rona nasi 100 juta dina. Berarti 50 juta nasi dekang napa pada rona 5 sabun. Stres itu Pak. Pasti nak kakang ulu nak 50. Orang miskin cuma bilang ambil saja. Biasa, tapi orang kaya susah. Maka dari situ Allah mengatakan bersedekahlah di saat engkau susah, karena sedekahmu tidak bisa mengalahkan nanti ketika engkau kaya. Dan itu betul Pak. Makanya aja tak maseke. Kemetoje itu tahu maseke merekak. Makanya itu sakka wakka seke reka. Harus bagus zakat Pak. Zakat itu kenapa kita disuruh berzakat? Supaya engkau mengetahui hartamu bertambah atau kurang. Karena tidak mungkin tahu harta bertambah kalau tidak zakat Pak. Tidak bisa itu. Kalau sedekah kan mau-maunya kita. Saya kami ya bereng, tapi aku zakat pas 2,5. Jadi kalau tahun ini kita berzakat 1 juta, tahun depan 2 juta, berarti 100% rezekimu naik. Kami rumena riset toh, menreka dale atau de, oh kami sakai riset. Ya ko ya tahu yang mapasusak kaki wesi 100 sabu sakak ku ya tahu nih. Tahun berikutnya langsung 500.000, berarti 5 kali lipat rezekimu naik. Itu aja. Kalau sedekah kan tidak bisa karena mau-maunya kita. Makanya zakat itu penting supaya kau bisa bersyukur. Ini kan banyak orang tidak tahu Pak. Dia bilang zakat saya sedekah aja, itu jadi masalah. Makanya zakat itu nanti sesuatu sempurna. Ya paniasa suku agak-agak. Kumampa susah kah itu. Ada juga yang bilang tidak Ustaz, justru kalau dikasih keluar kurang. Kenapa begitu? Nah saya kayak bereng itu pendek kurang, dena kurang, napai suku. Coba semua ada, pasti ada. Semua sesuatu itu dikeluarkan pi baru sempurna. Coba saya kasih tahu. Beli kain 5 meter, bawa ke tukang jahit, baru kasih tahu bikinkan saya baju, tapi jangan ada kain yang kau buang. Jadi aki buar ngak waju-waju, tapi aja gagak kena mu goncing. Jangan dibuang kainnya, jangan ada yang kau buang. Bikinkan saya baju, kain 5 meter. Rewa ki matu salimu mijajinna. Karena igon cipa, napa mancaji baju-baju. Yang potongannya yang dibuang itulah zakat. Iya, orang juga Pak, nanti sempurna itu laki-laki kalau sudah dipotong sedikit. Iya. Zakat itu yaitu ikan. Apa aja zakatnya? Tulangnya. Jangan dimakan dengan tulangnya, dibuang. Nah bilang ada ikan Ustaz dimakan dengan tulangnya, ikan lure. Cocok mi. Kalau hartamu seperti lure makan semua mi. Dah usah mi kau serahkan nih. Iya, makan aja itu. Iya. Itu kuncinya Pak. Zakat itu penting. Karena itu haknya. Tapi kalau membayar zakat, jangan berterima kasih orang yang membayar, yang menerima. Yang membayar itu yang berterima kasih. Aja na ya romat terima zakat, emat terima kasih. Ya romat terima zakat, emilaudomi. Yang mengucapkan terima kasih, yang menyerahkan. Kenapa? Orang miskin kalau dia tidak terima, dia tidak berdosa. Tapi orang kaya kalau dia tidak keluarkan, maka dia berdosa. Makanya berterima kasihlah orang kaya kepada orang miskin, karena berkat dia kau tidak disiksa. Cuma kadang si beli kena tahu sogi. Terima kasih terbalik bos. Tapi saya sempat protes dulu itu Pak. Kenapa yang disuruh berdoa itu yang menerima sedekah? Kenapa bukan yang bersedekah? Nah yang melakukan ibadah yang bersedekah, mestinya dia yang berdoa. Kenapa yang menerima disuruh berdoa? Ternyata rahasianya itu doanya Rasulullah. Nabi pernah meminta kepada Allah untuk terhindar dari sedekah yang ditolak. Aku mohon kepadamu balik untuk umatku, yang berdoa adalah yang menerima. Coba.
Magi Pak, iya ko iya rumah berewe pas sedekah milau doang, nah kebetulan ria, maka doanya bisa ditolak, sedekahnya pun tertolak. Tapi nareko iya rumah terima milau doang, tidak mungkin ria. Nah sebab orang yang menerima sedekah itu tidak mungkin ria, yang bisa ria itu yang memberi. Makanya ketika dia berdoa yang menerima, walaupun ria yang memberi, tapi karena doanya yang menerima itu ikhlas, maka Allah bisa mengijabah sedekahnya. Itu rahasianya Rasulullah. Luar biasa Pak. Itu menyelamatkan kita. Makanya semua yang hadir di sini, insya Allah penghuni surga Pak. Saya itu selalu kampanyakan, jalur masuk ke surga itu Pak tidak susah, mudah. Cuma banyak ustaz itu bilang neraka, neraka. Bahwa itu juga kampanyenya terlalu sulit Pak. Saya terus terang, saya sudah baca semua kitab yang berkaitan dengan siksaan itu, mulai dari menjelang kematian sampai ke kebangkitan itu. Saya mengatakan celaka betul kalau kita tidak masuk surga Pak. Celaka betul. Nabi itu kenapa sampai ke neraka jalan itu? Waktunya Isra Mi'raj, datang ke neraka itu, keluar dari neraka itu meneteskan air mata. Neraka itu bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku mengingat umatku kalau masuk ke sini pasti tidak selamat. Baru dia tanya neraka, adakah yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bocorkan Pak, ada Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dia membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itu janji neraka Pak. Makanya imam baca itu sesudah salam kan, istighfar 3 kali, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca Allahumma ajirna. Jangan pakai Allahumma ajirni. Kalau Allahumma ajirni itu sendiri terlalu pelit kita. Baca Allahumma ajirna, karena dalilnya ada, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu. Jangan bilang nih ada imam Allahumma ajirni, sendirinya mau masuk surga. Waduh, ini masalah itu. Ya, tak lewat-lewat itu imam. Itu juga imam Pak, kalau berdoa jangan kecil suaranya. Doa berjamaah katanya, tapi tidak jelas. Gajah itu muasal. Ya. Sikirnya juga telah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, bendu. Allahu akbar, bar. Amin. Gajah itu muasal. Angkat to capak nabi merasa maut. Tapi engkau tahu kita makmu jago nasak amin. Imak gimpe makmu kiru deh gak silolo. Iya. Iya. Doa itu kan mestinya jelas, karena kita doa berjamaah. Mestinya supaya diaminkan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, supaya jelas. Gajah itu muasal. Iya. Ini jadi masalah Pak. Nah ya kong kagak gilau. Memang Allah dengar, tapi kan ada kaidahnya. Kalau sendiri tidak masalah, biar dalam hati. Tapi kalau ada yang mau dengarkan, ada yang mengaminkan, kan jadi masalah. Mungkin Roki dia mengamin, ada yang merasa. Ini rupanya maka mereka tuh jamaah aja, makanya amin. Aja nah. Nggak usah kita jauh-jauh Pak. Iya kong kagak melok kok kagak milau. Nah dia namanya sahabat mak bicara, pasti dia nalingi tahu. Iya. Kok kena assalamualaikum Bu anu, mereka mapa buti sangat diberi cangkiri pirang balak pirang nomen. Iya. Dia namanya satu. Napi nurici dia makan dia. Ya. Ai. Pura mereka rewa manu di sakana kemo satu. Tapi kira kita macam mengilau Lo bola nanti na sebui cantik na bola tadi. Wih cantik na lemari takin roki meli. Wih masih podal dek pede malolo ki jewit. Padahal melo milau di arisan. Tapi karena dia merayu dulu baru meminta, Allah senang itu dirayu kemudian memohon kepadanya. Kan begitu. Makanya pujian, hamdalah, sholawat itu kan di awalnya. Begitu, makanya kalau berdoa itu memohon kepada Allah dengan suara yang lembut, tapi bukan suara yang tidak nampak, itu lembut.
Jangan alhamdulillah alhamdulillah. Mari kau. Wah, itu mampangnya wami siapa ngalah ta'ala kau maki itu. Pakai malaikat kayak tumpi kau. Ini itu dengan suara yang lembut. Iya. Ini penting saya sampaikan, Pak. Ini sehari-hari nih. Tapi doa memang itu hari Kamis baru dilapor, Pak. Makanya kita puasa hari Kamis. Tuh. Makanya kalau berdoa istiqamah, jangan berubah-ubah. Pak minggu tahu milau dong, aso sini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau oto. Nah mau malaikat emang di ulu tuh. Nah sebelum pikul lapor berubah lagi. Begitu. Kan hari Kamis dilapor toh. Jadi startnya itu kan hari Jumat. Hari Jumat kita berdoa, cuma di hari Jumat ada tuh yang mustajabah khusus doa. Ketika khatib duduk di mimbar, sesudah sholat Jumat, maghrib sore menjelang masuknya maghrib Jumat, itu kan doa mustajabah di situ. Tapi nanti hari Sabtu catat malaikat, hari Ahad catat, hari Senin catat. Itu belum dilapor. Dia pernah lapor, nah catat nih malaikat, so kami sih pina lapor. Makanya mau malaikat pusito tuh kalau baru berubah. Makanya ada pesannya Imam Ghazali itu, ijabu dua arba'ina yauman mania. Kumeki tarima pak dongamu 40 sona, 40 nina aja mau rubah. Minta terus. Nggak usah terlalu jauh. Anak kita saja Pak Bu. Kalau bilang mak belikan kau sepeda, besoknya mak belikan kau sepeda, besoknya lagi mak belikan kau sepeda. Si minggu itu 5 kedanak, mak belikan kau sepeda. Pasti kita belikan kalau ada uang. Tapi kalau kau kan anak, mak belikan kau sepeda, mak belikan kau mobil, mak belikan kau baju baru. Pasti es krim yang lagi nama kau. Iya. Sama ji kita ketika berdoa. Itu analogi sederhananya Pak. Makanya istiqamah, setiap sholat minta, setiap sholat minta. Jangan ganti selama 40 hari. Insya Allah itu mustajabah. Amalkan saja. Kalau ada gadis tidak mau laku-laku, minta di situ. Iya, di sujud terakhir minta. Janda di situ juga minta. Iya. Tapi bapak-bapak saya kasih tahu. Sekarang bapak-bapak itu di atas angin. Kenapa? Karena perbandingan penduduk laki-laki perempuan 1:7. Nah, makanya laki-laki sekarang mahal itu Pak. Kalau sudah menikah satu laki-laki itu ada cewek 6 tidak dapat bagian. Iya, makanya jaga suami kita baik-baik Bu. Kita jaga lalu ilak kita. Itu biasa sandala mini nau tahu ulawan ni nau tema kau kana mo lakai ni nau tahu. Mega pengalakai itu mega. Ya kau gadis, tidak usah khawatir. Ternyata anak darah itu pengalakai itu janda bahaya lada. Iya. Apalagi itu tuh 5 tito masalah rapon cuma baju ponco tuh ligo ya. Aku pengen dimain. Oh, error otak na laki ta kunita ya. Tapi dia tuh kagak kok di. Hah? Ya hati. Makanya servis suami tak baik-baik. Wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu idaman itu. Sudah hafal Bu? Hah? Jangan dibaku tukar, bahaya itu kalau si sele. Jadi anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Ya kok si sele bahaya. Gesit di kasur, napai lolo 5, itu bahaya itu. Laki-laki itu Bu, kalau syahwatnya naik, otaknya error. Betul. Error itu, karena memang otaknya tidak berfungsi sebelah. Makanya kau karena Cina dan dia le, mekilo kantor, itu macam salah itu. Pasti tidak dikasih itu. Iya, makanya jangan coba-coba. Kenapa malaikat itu melaknat wanita yang menolak itu? Karena di situ memang karena jengkel Pak. Itu betul. Syahwat laki-laki kalau memang tidak beres, otaknya itu tidak berfungsi sebelah. Makanya banyak ustaz, banyak pimpinan pondok pesantren, banyak guru agama, banyak pejabat yang rusak itu karena melihat wanita. Tidak bisa terbendung itu. Makanya hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Apalagi kalau ganteng-ganteng memang sudah bahaya itu. Servis dia baik-baik. Bagaimana cara servis yang bagus? Nabi sudah tunjukkan. Kalau suamimu datang langsung jemput. Ambil tangannya kemudian cium. Kalau ada yang dia bawa, ambil cepat. Kemudian kau bersenang, bergembira ketika mengambilnya. Aja tak pataruni tama, patama ni gulukas. Iya, makunri ya. Iya. Ketika suami datang, jangan terlalu banyak pertanyaan. Pak Mika tu makunri ni cocok wartawangnya.
Dia pernah tuh dalakan ke boleh mau apa dia mati motor sampai awe pakutan apakah. Iya. Belum duduk sudah dikasih tahu masalah. Kau selit itu lampu mati dinamo itu masalah kan itu buntu ECW. Awe. Ketika suami datang jemput dia dengan senyuman, kemudian ketika duduk di kursi usap lengannya, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikin kangki? Kopi, teh atau air putih? Dia mengatakan kopi saja saya bikinkan. Setelah itu baru cium keningnya, baru beritahu istirahat maki dulu sayang, ku bikin kangki makanan. Pasti tenang perasaan. Makomoro kala kita. Kunrai kunru. Ini. Iya. Itu kuncinya, Bu. Kalau mau berangkat, antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, baru lihat mukanya. Baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu Quran surah Taha akhir ayat 39. Denaka kita lah kita. Sudah hafal, Bu? Nggak usah hafal. Itu. Iya. Itu aja. Makanya wanita itu kalau bagus servisnya Pak, insya Allah tidak akan diduakan. Tapi komandri laki dan lampan. Oh, ndak ada yang ngurus suaminya. Ini bahaya. Selalu di depan televisi. Bagaimana menonton? Mangkang ulu nakannya aja namin, tukang kelepak namin, mandri kaca. Enggak. Iya. Enggak jadi masalah. Nah, servis suaminya baik-baik. Jangan tinggalkan kamar kecuali minta izin. Makanya sesudah sholat subuh kasih tahu suaminya, sayang, ku bikin kaki sarapan. Kalau bilang jangan keluar. Kenapa? Kemungkinan ada serangan fajar. Iya, iya. Perempuan harus tahu. Kalau servisnya bagus, insya Allah tidak melihat kemana, Pak. Tapi kalau ditolak, di situ kadang awal perceraian. Masalah itu. Memang wanita itu pekerjaannya berat. Tapi wanita diberikan potensi oleh Allah memang hebat. Pupil matanya itu lebar. Itu 75 derajat ke samping. Laki-laki itu cuma 30. Itu bedanya. Wanita itu kalau melihat ke sini, ke depan situ, dia masih lihat di sana. Karena melebar pupil matanya. Makanya dia bisa memasak, dia bisa cuci piring, bisa nonton, bisa melihat anaknya bermain. Laki-laki Pak kalau main HP, itu anaknya nanti bunyi kepalanya baru dia lihat, jatuh. Memang karena pupil matanya lurus. Iya. Makanya itu makundre magala cele, nasa maligul kasihan, nasa keke, nasa kere. Namo ko sampinan ita to. Play ko makotonya lone. Oh. Tapi dia itu nako kuku kumimeru. Yang kedua pinggulnya lebar. Itu bisa berdiri duduk berulang kali tidak sakit lututnya. Karena penopangnya kuat. Laki-laki itu enggak. Makanya dia bisa berdiri ambil gelas, duduk ambil lagi, cuci tangan ambil lagi piring, itu tidak sakit. Laki-laki akadua mi makan dia nakatanin tuna. Makanya kongkak rone suruh dondo ya nak, itu 5 menit sudah ambil bantal itu baring, kakinya begini. Iya. Nggak bisa duduk lama. Kalau perempuan 1 jam duduk itu tidak masalah. Makanya kalau dia manfaatkan untuk mengaji dan zikir, mendidik anak-anaknya itu tidak sakit punggungnya. Laki-laki tidak bisa, Pak. Itu bedanya. Makanya wanita kalau kuat gosip, pasti banyak gosipnya. Karena duduknya lama. Laki-laki itu kalau ketemu temannya palingan dia bicara kebunnya. Kalau perempuan 4 kaset itu gitu. Karena disebut saja itu sudah mengaku kaum Hawa. Hawa. Terbuka. Kalau laki-laki kaum Adam. Mulutnya Adam. Kalau perempuan Hawa. Itu. Kayaknya kuat ngomel dan banyak makannya. Iya, manasi na coba inanre, manasi nanre nasaji na makapada ko saja na linanre. Pura nasaji nang kakuringan nanre sinap na tariwa. Manre na timpo na timputoy manre. Masona na nang kanasesa nanre mo pa. Manre laki na manre meman, masolaki na kanasesa nanre sila bisa panin nang kamo pada rutu nanre siya tu. Makwa ka Bu. Iya, aja tasaka wisang.
Tapi tidak banyak, cuma sering makan. Kenapa? Itu memang tabiatnya wanita begitu, Pak. Laki-laki itu satu kali makan. Makanya kalau suami tak makan, jaga, duduk di dekatnya. Jangan lebih dulu mengambil makanan daripada suami. Aja telah yolongi laki teman manre pi laki tanah peki manre. Nanti dia kenyang baru kita kenyang. Dahulukan dia, nanti bagian tengahnya kita ambil. Itu adalah berkah. Itu kuncinya. Usahakan sisa suami kalau ada bisa dimakan, supaya kasih sayang itu kuat. Ada 3 itu yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Makan bersama dengan pasangan, jalan sambil bergandengan tangan, dan mandi bersama. Hah? Kenapa, Bu? Tidak pernah mandi di kamar mandi bersama suami? Oh, kunru memang. Kenapa Aisyah tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Itu kuncinya. Oh, masalah memang. Majelis taklim memang harus dibentuk di sini, Pak. Bikin pengajian setiap bulan. Nanti Pak Kiai yang gilir. Bikin arisan ibu-ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, baik peraturan pemerintah itu gampang. Dia bisa mendidik anak-anaknya. Sekarang kan jadi masalah. Anak-anak menikah, kemudian melahirkan anak. Sehingga anak-anak mendidik anak. Tidak beres. Makanya harus melalui majelis taklim kita bentuk. Di Sidrap itu Pak luar biasa. Ada muslimat NU, ada dari Aisyah, ada dari Patayatnya, ada Pak. Terbentuk ada di majelis taklim di masjid. Itu luar biasa. Menggerakkan wanita itu luar biasa, Pak. Kalau ibu-ibu sudah datang ke masjid untuk melakukan pengajian dari rumah ke rumah silaturahmi, itu insya Allah dosanya juga tidak terlalu banyak. Iya. Harus bentuk di sini, Pak. Majelis taklim. Baru adakan tablik akbar begini gampang. Tinggal ibu-ibu yang bikin grup. Cuma kadang-kala juga yang sering pakai media sosial ini jadi masalah. Ini semana ngurusan atau ko nasuk tayan mo padi batang ko Kalimantan, mapadi do Cilina yan ko Surabaya, pure na bus sepeda yan ko Jakarta, kati nasa mapadi ulun ko, wah ini semanang, kay lakay na jamba-jamba din isang. Iya, kumana mi HP Benita. Iya. Makanya makarigurutan kato pamakun rede na ba di pubay ini. Nomor CD, malupoy bitina. Kaya sa makun ray Pak Jokka. Suka jalan. Yang kedua malampe bulu matan na ka kita-kita. Agi-agi nali bali bolanya to menali. Taway mali motor ali na mga ring. Taway mali gulugas ali na meke. Banyak sekarang yang selalu iri kalau ada nabali orang. Nasegerian nas melina to baru melina siya ikut dia gagak. Oh jangan Pak. Rezeki itu tidak semua dikasih. Hanya yang dikehendaki oleh Allah. Nggak usah Pak berpikiran susah, nggak usah Bu. Semua dicicil Bu, stres itu. Mega metode ibu-ibu macicil mana? Rosban dicicil, kursi dicicil, HP dicicil, baju dicicil, kredit semua. Menurut kan mapat di ulu. Itu nak ada guru talab biramu itu nalalungnya sujangan, nalalungnya tanggal lah. Iya, stres itu yang selalu tunggu tanggal. Di tanggal 9 mau lagi dibayar di tanggal. Iya, karena dapat talumi, tapi lo dapat itu. Orang naik mobil baru, kita yang stres. Padahal yang naik mobil baru itu tidak senang juga Pak, stres juga itu cari pembayaran mobil itu. Ini memang kada menyamang. Hidup itu tidak usah dibikin susah Pak. Allah sudah takdirkan kita, insya Allah pasti makan. Itu aja kuncinya. Tapi saya kasih tahu, 5 amalan jangan tinggalkan. Sesudah sholat sunat subuh baca subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahalazim 100 kali. Sesudah sholat duhur la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Sesudah sholat asar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kemudian sebelum maghrib itu tadi walaili wasyams walaili qul bil falaq qul bin nas. Kemudian sedekah di waktu subuh. Kalau ada penjual, setiap pembeli pertama di waktu pagi langsung sedekahkan. Ini ria semula balu. Kagak Pak balu oke. Mega. Banyak penjual. Ya kumak balu ki pas pembeli pertama dari situ ambil sebagiannya langsung sedekahkan, titip langsung ke Allah. Tidak ada usahanya orang bangkrut ketika itu dia lakukan. Ya natunasa tomato teriolo mula balu. Ya upi dia sange mula malu irak ko otay napa ya silakan. Pas 1 jam.
Saya hafal Pak. Kalau bibir saya ini sudah mulai kerang-kerang itu sudah 1 jam itu. Pas. Saya tadi jam 9.30, ini sudah jam 10.35. Nah itu pas 1 jam. Sudah selesai ya? Hah? Waduh. Masalah ini. Saya tambah sedikit ya. Makanya saya kasih hal-hal yang paling mudah dalam agama itu cari. Kita mau kerjakan apa? Kalau kuat puasa, puasa. Ambil tadi puasa mutih. Kalau tidak bisa ambil puasa Senin. Walaupun nanti puasa Senin ini ulama pakai 2 hukum. Puasa Senin itu karena kelahiran Nabi. Makanya siapa yang puasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Yang kedua kita dianjurkan juga puasa pada hari kelahiran. Hari apa kita lahir? Kalau kita lahir hari Rabu, puasakan hari Rabu. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita atau di media sosial kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena sunnahnya di situ puasa pada hari kelahiran. Wah ini lampu sudah mati berarti ini syarat. Saya harus berhenti ini kayaknya. Jadi ingat ya, makanya Nabi kan ditanya, kenapa puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya lahir pada hari Senin. Makanya di situ sunnahnya puasa pada hari kelahiran. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu berpesan, siapa yang puasa pada hari kelahiran tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya orang yang mau sehat itu Pak, terjaga fisiknya, suruh puasakan hari kelahirannya. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran. Sayyidina Ali juga begitu. Abu Bakar dan Umar itu semua puasa di hari kelahiran. Cuma hari Senin ini karena Nabi ditakdirkan lahir hari Senin. Seandainya ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Nah, hari apa kita lahir? Kalau lahir hari Senin, puasakan hari Senin. Kalau hari Rabu kita lahir, puasakan hari Rabu. Itu puasa sunnah kelahiran. Itu istimewa Pak. Tapi tetap puasa hari Senin, karena itu puasa sunnah kelahiran Nabi. Kalau ada anak kita puasakan hari kelahirannya, insya Allah jadi hebat itu. Kalau ada anak kita mau jadikan seorang ulama atau ustaz, puasakan hari kelahiran dan bersedekahlah setiap hari kelahirannya. Niatkan insya Allah. Kalau tidak bisa, cukup kirimkan Fatihah 11 kali setiap malam Jumat. Apalagi kalau dia di pesantren, insya Allah itu diberkahi ilmunya. Ya kodemo patulai ada lagi. Ketika dia datang ke rumah, bacakan surah Al-Kausar di dada sebelah kanan. Dibacangi na atena. Kung kana anak beta, ya matuti bacangi. Itu bisa tenang itu. Lakai paceceran, ya matuti bacangi. Bene pacok dokak, ya tutu tabacangi. Ya kupure bacana de na may mainga, bacangi surah Yasin. Natoba. Iya. Itu banyak Pak. Termasuk air itu yang diminum itu. Oh kalau perempuan bikin itu, aduk mengikuti arah tawaf di subuh Jumat. Baru kasih baca nasal nahu. Tapalin na isinro kuro tengah pengaduknya itu. Nanti airnya berhenti berputar, baru baca surah Al-Kausar, baru diangkat. Kasih suami kita dia minum. Sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Denul lemak benewe lakai teku itu tamalkan. Tidak bisa itu. Iya, tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu rahasianya Pak. Tapalan Ibu. Subuh Jumat bikinkan kopi atau teh, aduk mengikuti arah tawaf. Baca sambil membaca inna ansalnahu. Nanti kalau sudah diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah. Nanti airnya berhenti berputar, baru baca surah Al-Kausar, baru diangkat. Kasih suami tak dia minum. Sisanya kita baca, minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu tidak bisa menikah itu. Itu terkunci itu. Apalah nih Bu? Hah? Sudah dihafal Bu? Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak kalau mau selamat, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Selamat itu. Lihat saja, oh subuh Jumat ini, oh ya habis ini. Saya harus ajarkan dua-dua. Ini. Ya. Tapi ada yang paling bagus Pak, itu sedekah subuh. Kenapa istimewa sedekah subuh? Karena 2 kelompok malaikat yang mendoakan, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Sedekah di waktu duhur tidak sama. Kan di waktu subuh itu kan malaikat penjaga malam masih ada. Malaikat penjaga siang itu di waktu sahara sudah turun. Makanya ketemunya di situ. 2 kelompok malaikat inilah yang mendoakan sehingga sedekah subuh itu istimewa. Tidak usah banyak, biar 2.000 rupiah.
Ada juga yang mengakali. Nah 100.000 satu kali saja. Oh rugi ki bos. Makanya malaikat itu makhluk terformat seperti komputer. Kalau kau sedekah dia berdoa, kalau tidak dia istirahat. Makanya tanggal 1 sedekah, malaikat bilang kita doakan hari ini, kita istirahat lagi. Nanti tanggal 1 lagi baru kita doakan. Oh rugi tuh. Yang kita butuhkan itu doanya malaikat. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah yang istiqamah wa inqalla, walaupun sedikit. Itu kuncinya. Mujademi Pak. Tapi sedekah itu pancingan. Kalau kecil, nah itu kecil juga. Kasih besar supaya besar rezekinya. Begitu aja Pak. Besok kita auto tangki. Pernah lihat mobil Pertamina itu? Yang mobil tangki itu berapa liter solar dibawa? 5.000. Tapi kenapa dia masuk ke Pertamina isi solar? Padahal ada solar dia angkut 5.000 liter. Iya, 5-10 liter na lurang. Padahal tamu Pertamina Malaysia solar. Padahal angka solar na lurang. Kenapa? Karena tidak ada selang dari tangki besar masuk ke tangki mobil. Rezeki walaupun 1 miliar di lauhul mahfuz, kalau tidak dibuatkan jalan itu tidak turun Pak. Makanya sedekah itu membuka jalan rezeki namanya. Nah, kalau 2.000 pipet tidak lancar, putus-putus. Kalau 10.000 itu sudah selang-selang. Kalau 100.000 itu sudah pipa. 1 juta, itu pipa besar. Nah, itu kuncinya. Makanya sedekah yang banyak supaya rezekimu banyak turun. Dan Nabi sudah janji, tidak ada orang yang miskin dan fakir karena sedekah. Tidak ada. Pasti Allah gantikan yang lebih besar. Itu aja kuncinya. Apa kita besok meruntuh pameng? Hah? Besok runtuh pameng, pemancing. Ya roko mameng itu natari alati men. Nah itu alati untuk pamengnya atau untuk balewe? Hah? Ya kok untuk balewe aja tatarime ngalati na batapeng. Iya. Kalau cacing itu untuk pemancing, untuk ikan, tidak usah pakai pancing. Cacing saja dilempar. Kami mapan rebale. Tapi kenapa dipasang di pancing? Karena dikatakan pancingan. Cuma tidak bisa didapat kalau tidak diisi itu. Rezeki itu tidak akan datang kalau kau tidak pancing. Begitu Pak. Makanya dipancing baru dilempar. Makanya semua yang kita sedekahkan bukan untuk orang, itu semua untuk kita. Cuma prosesnya begitu. Itu kuncinya Pak. Makanya kau ke Pak Balu na ciatarala aberengi capu ya tuh. Iya. Ya kau ke Benram, aga Benram aja sana kowe. Selokan. Akhirnya tidak mau jalan. Ditimbun atau digali? Ya digali. Kalau ada sesuatu tidak mau laku, gali. Makanya dia akan mengalir. Rezekimu pun begitu. Ketika rezekimu tidak bisa bertambah, maka sedekahlah, maka dia akan jalan. Itu janji Nabi. Makanya as-sadaqah itu juga as-sadaqah itu tadfaul bala. Sedekah itu menolak bala, Pak. Bukan menghilangkan, menolak. Mungkin bala sampai dalam bentuk mimpi. Mungkin bala nanti kita jatuh ketika menstandar motor. Kenapa? Karena ditolak. Itu tidak keras. Bukan hilang. Dau mardakum bis sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Ada orang kena kanker, sedekah, tapi jangan 5.000. Malaikat juga stres. Oh, dokter minta 10 juta. Baru bisa dioperasi. Kalau kau sedekah 5.000 baru minta sembuh, tidak bisa. Tolak bala, puting beliung mau dihindarkan. Baru sedekahnya 5.000, tidak berhindar itu Pak. Puting beliung pas di tengah itu. Tidak bergeser. Tahu? Kalau suami melo ipalese dua sabuna sumbangan deh nalese. Mak buatan kami. Iya. Menghindarkan itu harus berat. Makanya kalau ada batu besar, bagaimana cara? Kasih banyak sapu lidinya. Lidinya kasih banyak. Dia akan bergeser. Kalau satu pasti tidak bisa bengkok. Tidak bisa, dia cuma bengkok. Kenapa? Begitu juga penyakit. Ketika penyakitmu besar, sedekahmu juga harus besar. Karena Nabi mengatakan, dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Tapi ada sedekah Pak yang luar biasa. Itu yang paling tinggi. Saya pernah ngaji tasawuf tentang sedekah, tapi ini agak berat. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sedekah, langsung dikasih kunci tempat uang. Itu yang paling tinggi Pak. Kata milau sumbangan tapi lengi goncingon radien kan radien kumala goncina. Lalu malah. Yo pilih makanya kau capuri Muhammad. Susah. Kalau tidak bisa, ambil yang dibawanya. Bagaimana? Ada namanya sedekah rahasia.
Jangan lihat uang berapa, ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, 2 lembar, tutup mata, masukkan ke celengan. Jangan lihat berapa nilainya. Pung Allah Ta'ala maka nigi ataku malenga dena bilangan ana lengae, de to bilangan yu parewakangi. Itu berkah. Yo puidi madari gat tabere siratu sorope matama. Iya, salagat tangi gare ko siratu. Iya, makanya tuh di siratu esa musiba di sisabu pernah pangewam. Maka dia di siratu lah kenro pole di sisabu. Si bamuk ko pabere jaji na buila na buru mana no jete. May nagaga menjemu-jemu ko jete. Usap pa ko kantor na pa wakil gubernur de ko kagak. Cari di kantornya Pak Wakil Bupati juga tidak ada. Maka dia di sisabu udah memang kakasih gago ko tuh ya. Pokok mati apa belu onyi monro. Oh, penjual kunyit, penjual air gelas di situ di saya tinggal. Tapi maka dia disesat gue angkat onro di siratu dia nang kau runtuk ko. Maka di siratu kinro nasa ko celengan nama sigi. Maka dia di siratu oh dia memang ya pak ya kalau runtuk kai soro kape pertama. Makanya Gus Dur ketika menjadi presiden langsung dia rubah itu gambar uang pak. Uang 1.000 dia ambil Kapitan Patimura, pakai parang tidak pakai baju. Uang 100 gambarnya Soekarno, pakai songkok, pakai jas. Dia kasih tahu, kalau mau ke masjid ambil songkok sama jas. Bawa uang yang pakai songkok ke masjid. Jangan bawa uang parang. Itu rahasianya itu. Tapi banyak kita uang 2.000 terus itu jadi masalah. Makanya malaikat stres. Mintanya surga yang paling tinggi baru sumbangannya 2.000, stres itu. Tapi insya Allah dimudahkan. Penutup saya kasih tahu, mau kita masuk surga tidak antri bu. Mau masuk surga pak tidak antri. Masagina lalang etola. Deta antri ta masuk surga telu bawang. Nomor sidi wala ide cita mapeja elakoridi. Ketika orang mengatakan kita buruk, doakan dia menjadi baik. Kung kata masike abasake. Napaujaki tahu ilo doang salama. Yang kedua, oto ki makasibiri waktu mana-mana tidur. Ketika orang tidur kita bangun sholat, itu sholat lain. Sholat tahajud. Yang ketiga, wajaran nginreng atau makin reng aja tepodang. Bali bola ta macicil motor idi palepai. Insyaallah ta maki surga dia ta antri. Tulemo. De, antri memang. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ini. Dan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Ada pula banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.